Selamat malam Omania. Malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Iya. Apa kabar penonton? Baik. Nanya doang. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal polemik vonis kasus dugaan korupsi yang berujung pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau biasanya kan korupsi itu jelas, ada aliran dana, ada mens rea. Betul. Tahu nggak mens rea? Iya, betul. Mens rea itu niat jahat. Oh, dia jahat. Selain itu korupsi juga harusnya ada hitung-hitungan kerugian negara yang valid. Tapi di kasus korupsi kali ini yang menjerat ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, semua itu justru tidak ada dan malah jadi tanda tanya. Jadi yang terbaru, Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik kepada Ira dan dua mantan direksi ASDP lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono, yang masing-masing divonis 4,5 dan 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena tuduhan korupsi. Rehabilitasi diberikan karena vonis yang dijatuhkan sebelumnya dinilai kontroversial dan tidak sepenuhnya masuk akal. Kalau masuk angin dikerokin. Jadi kasus ini bermula dari akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PT JN oleh ASDP pada periode 2019 sampai 2022 senilai 1,25 triliun rupiah. ASDP waktu itu ambil alih 53 kapal untuk memperkuat posisi ASDP untuk melayani daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. 3T ya, bukan 3D. Oh, itu 3D. Oh, 3D itu kan diputar, dijilat, dicelupin. Habis dicelupin, jadi keluarin, habis dimakan. Kan biskuit. Dari pembelian itu KPK mulai curiga karena banyak kapal milik PT JN adalah kapal tua. Salah satunya bahkan buatan tahun 1959. KPK bilang karena banyak kapal tua, jadi banyak juga kapal yang butuh perbaikan besar. Beberapa kapal bahkan dinilai tidak layak operasi. Dengan temuan itu KPK pun menilai angka akuisisi yang dibayar ASDP ke PT JN tidak wajar. KPK juga melihat dalam proses akuisisinya ada perubahan keputusan direksi soal mekanisme kerja sama usaha yang dianggap membuka celah manipulasi administrasi. KPK pun menilai akuisisi ini berjalan terlalu cepat dan tanpa kajian matang. Nggak digoreng dulu apa? Kok bisa nggak matang? Iya bisa. Iya bisa. Habis itu tiriskan. Iya. Masak dong. Rebus. KPK kemudian menghitung kerugian negara akibat keputusan akuisisi itu sekitar 1,25 triliun rupiah. Nilai kerugian itu ditentukan berdasarkan selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset. Namun perhitungan tersebut bukan hasil audit resmi lembaga negara. Tapi hasil dari penghitungan accounting forensik KPK. Penghitungan kerugian inilah yang kemudian memicu polemik. Apanya yang rugi? Karena pasca akuisisi yang dilakukan Ibu Ira, ASDP bahkan mampu mencapai laba bersih tertinggi sepanjang ASDP berdiri. Dalam pledoinya, Ira menyebut kerugian negara yang disampaikan KPK tidak berdasar dan tidak masuk akal. Apalagi perhitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan oleh internal KPK, bukan BPKP atau BPK. Oh iya benar tuh. Dan perhitungan ini justru dilakukan 3 bulan setelah Ira ditahan. Ibarat lo ribut sama pacar, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya diributin. Iya, bikin 3 bulan kemudian baru tahu tuh alasannya apa. betul. Gara-gara lo diminta ngecas HP tapi nggak kecolok. Udah 3 bulan masih mati HP-nya. Emang rusak itu mah. Balik lagi, Ira mengkritik perhitungan kerugian negara versi KPK yang menghargai satu kapal milik PT JN di angka 19 miliar rupiah per kapal.
Angka ini dinilai terlalu kecil karena harga itu setara satu kapal feri lama berukuran kecil. Sementara kapal PT JN memiliki ukuran gross tonnage 99.000 ton. Wih, besar loh. Karena perhitungan ini, proses akuisisi PT JN oleh ASDP dinilai telah digelembungkan atau di markup hingga 6.600%. Oh, dugaannya. Ira mengatakan perhitungan KPK bisa murah karena berat total kapal dihitung dengan harga besi tua untuk dinilai sebagai kerugian negara. Padahal kan belum tentu barang tua nggak ada kualitasnya. Nah, iya. Lihat aja nih bos gua. Bos gua ini semakin tua, semakin tua, tapi gemesin. Gemesin tuanya. Padahal jika ditelisik lebih dalam, akuisisi itu justru membuat market share ASDP naik dari 23% jadi 33,7%. Wih, mantap. Pendapatan per kapal pun ikut naik dari sekitar 7,41 miliar per tahun menjadi 12 miliar per tahun. Wih, naik drastis. Sementara itu saksi ahli dari ITS dalam kesaksiannya di sidang menyebut kapal sejenis yang dimiliki ASDP pernah dibeli dengan harga 171 miliar rupiah sampai 220 miliar rupiah. Jadi kalau perhitungan menggunakan angka tersebut maka akuisisi justru menguntungkan bukan merugikan. Betul. Polemik gak berhenti sampai di situ. Dalam vonis yang dibacakan pada 20 November, Ketua Majelis Hakim Sunoto mengeluarkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang bertolak belakang. Dia bilang para terdakwa sebenarnya pantas diputus bebas, Betul. Harusnya tuh. bukan dipenjara. Menurut Sunoto ada 3 poin yang menjadi dasar perbedaan pendapatnya. Pertama, Sunoto menyebut tidak ditemukan adanya mens rea saat Ira dan kawan-kawannya melakukan akuisisi. Sunoto juga menyebut ketiga terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan pribadi dan tidak ada benturan kepentingan. Oh, iya. Menurut Sunoto, hasil bisnis yang dilakukan PT ASDP justru menunjukkan pencapaian positif. Betul. Yang kedua, Sunoto menekankan bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, tim KPK bukanlah lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara. Ibarat guru bahasa Inggris, tugasnya ya ngajar bahasa, Iya. bukan malah ngajar matematika. Barangnya beda. Ketiga, Sunoto juga menyoroti tentang garis batas antara keputusan bisnis yang tidak optimal dengan tindak pidana korupsi. Sunoto menyebut perkara yang menjerat Ira dinilai sebagai keputusan bisnis yang dilindungi oleh Business Judgment Rule dan tidak masuk ke dalam perbuatan tindak pidana. Iya dong, harusnya bisnis. Menurut Sunoto, memidanakan para terdakwa akan berdampak luas bagi dunia usaha Indonesia, khususnya di sektor BUMN. Pastinya. Sebab jajaran direksi nantinya akan takut mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Iyalah, betul, ragu-ragu. Penonton kan kalau disalahin terus pasti males kan? Iya, benar. Untung aja pada BU. Betul. Butuh uang. Iya. Ah, hehe juga nggak apa-apa di tiap malam. Iya, benar. Sejumlah pihak juga ikut angkat bicara soal vonis ini. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai keputusan vonis kepada Ira dan 2 rekannya adalah keputusan ngawur dan menghentak rasa keadilan. Karena fakta persidangan jelas menyebut bahwa tidak ada unsur korupsi, tidak ada kerugian negara yang valid, dan bahkan tidak ada mens rea yang dilakukan oleh Ira saat melakukan akuisisi. Mahfud juga menyoroti anomali angka kerugian negara yang dihitung KPK yang menurutnya tidak masuk logika. Karena hanya menghitung besi tua, bukan nilai usaha, trayek maupun keuntungan perusahaan yang masih berjalan. Iya, betul. Pengamat publik Ferry Irwandi juga angkat bicara melalui media sosialnya. Ferry menyebut bahwa kasus ini ironis bahkan lebih tidak masuk akal dibanding kasus Tom Lembong. Ferry menyebut akuisisi yang dilakukan ASDP tujuannya jelas, yaitu untuk memperkuat portofolio komersial ASDP supaya perusahaan bisa terus melayani lintasan wilayah 3T dengan subsidi. Betul. Tapi ternyata ujung-ujungnya masih juga dikriminalisasi. Aduh, ironis. Ibarat penonton pacaran. Pacar lo minta apa aja udah lo kasih. Minta duit, kasih. Minta mobil, kasih. Minta apartemen, kasih.
Ujungnya malah nikah sama yang lain, mana mobil sama apartemen dipakai sama suami barunya lagi. Sakit. Ferry mempertanyakan metode penghitungan kerugian negara yang diterapkan dalam perkara ini dan menyebut jika pendekatan seperti ini terus dipakai, maka hampir semua proyek negara bisa berpotensi diseret ke ranah hukum. Oh iya betul. Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Renald Kasali ikut angkat bicara. Menurutnya keputusan akuisisi adalah aksi korporasi yang wajar dan strategis. Iya betul. Bukan tindakan kriminal. Betul. Kalaupun ada kelalaian dalam prosesnya, seharusnya ketiga terdakwa cukup dicopot dari jabatannya. Iyalah, administratif aja. Ya minimal SP3 lah. Iya, benar. Renald bahkan menyinggung jejak karir Ira Puspadewi. Seorang diaspora Indonesia yang sudah sukses di New York dan diminta pulang untuk membenahi BUMN yang sedang sekarat. Dia mengerahkan kemampuan terbaiknya menghasilkan laba tertinggi sepanjang sejarah tetapi kemudian dipidana karena perbedaan tafsir nilai aset. Renald pun mengingatkan kalau masalah ini terus berulang maka jangan heran jika para profesional terbaik ogah kembali mengabdi pada negara. Iya, betul. Bisa-bisa mereka berpikir ya udah bener nih kabur aja dulu. Iya, kabur aja. Kagak balik-balik. Nah, iya, dikriminalisasi. Dengan banyaknya aspirasi dan kritik dari masyarakat itulah akhirnya DPR melakukan kajian hukum. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut hasil kajian tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah. Hingga akhirnya Presiden mengesahkan kebijakan rehabilitasi terhadap 3 tersangka pada Selasa 25 November kemarin. Oh, mantap. Mensesnek Prasetyo Hadi menambahkan Presiden akhirnya memakai hak konstitusionalnya untuk memberikan rehabilitasi kepada Ira setelah mendengar pandangan DPR dan aspirasi publik yang menilai ada kejanggalan pada putusan pengadilan. Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra juga ikut nambahin. Yusril bilang karena perkara itu sudah ingkrah dan para terdakwa tidak mengajukan banding, maka Presiden punya kewenangan penuh untuk memberikan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu KPK melalui PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan tanggapan. Menurutnya pemberian rehabilitasi dan proses hukum merupakan 2 hal yang berbeda. Maka hal itu bukan presiden buruk. Wah, presiden yang disebut-sebut. Presiden. Oh, presiden ya. Oh. Presiden beda ya? Iya, beda. Kalau presiden buruk. Kalau presiden? Keren dong. Iya. Aman kan? Aman. Lebih lanjut, Asep juga menyebut Biro Hukum KPK akan mempelajari dan mengeksaminasi penanganan perkara agar penyidik dan penuntut umum bisa benahi langkah-langkah yang diambil. Harus dong. Nah, sudah betul itu. Iya. Jangan sampai ada lagi putusan yang kontroversial. Betul. Walau begitu, KPK menegaskan proses dugaan pidana terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP tetap berjalan untuk tersangka lain yang masih dalam penyidikan, yaitu pemilik PT JN. Meski Presiden sudah memberikan rehabilitasi, kasus ini masih meninggalkan PR besar. Yaitu bagaimana memastikan penegakan hukum tidak salah sasaran dan bagaimana negara menarik garis tegas antara keputusan bisnis yang beresiko dengan tindak pidana yang benar-benar disengaja. Nah, iya, betul. Kalau batasnya terus kabur, kalau pemimpinnya bisa dipenjara karena keputusan yang beda interpretasi, tapi sebenarnya memberikan manfaat, maka jangan heran kalau nantinya para pemimpin lebih memilih main aman tanpa inovasi karena takut masuk bui. Iya, jangan dong. Kalau masuk angin dikerokin lagi. Ulang lagi ya. Iya. Kita butuh koreksi dalam cara menggunakan hukum pidana. Bukan dipakai seperti mesin otomatis yang memberikan hukuman tanpa melihat konteks. Tapi sebagai alat yang tetap mempertimbangkan akal sehat dan tujuan keadilan yang seadil-adilnya. Karena kalau manajemen profesional yang berintegritas bisa dihukum tanpa bukti adanya keuntungan pribadi, itu artinya hukum sedang kehilangan arah moralnya. Penegakan hukum anti korupsi memang penting. Tapi lebih penting lagi kemampuan untuk membedakan
mana korupsi, dan mana keputusan bisnis yang murni tanpa memiliki motif kriminal. Iya betul. Kalau batas itu hilang, kita bukan hanya merusak ekosistem bisnis dan pembangunan, tapi juga bikin para pembawa perubahan makin ciut sebelum berinovasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.